Sungai Dastodano. Di sana itu adalah jembatan Soekarno. Inilah ya gereja Gemim Sindulang Singkil, dan ada masjid dari Kelurahan Kampung Islam. Oke, di sebelah kiri ini sudah Karangria teman-teman ya. Ini ada rumah sakit Islam ya. Di sebelah kiri kita bisa melihat menara yang tinggi itu adalah gereja Torsina ya. Akhirnya Om Joni tiba di kantor kecamatan Bunaken. Maaf dengan Pak siapa ini? Adrian, Pak. Adrian ya. Oh, hari-hari di sini Pak Adrian? Iya. Oh ya. Kalau dari sini biasanya ambil penumpang kemana? Di sini dia ada 4 arah sih, Pak. 4 arah ya? Iya, pokoknya dia bawa Torong Amde. Nah, seperti ini suasananya. Jadi ini masih ada pembangunan ya. Ini masih ada pembangunan. Nah, teman-teman, Om Joni bersama Pak Satpam. Halo Pak Satpam. Pak Ramli. Ini berapa kamar kira-kira? Ini rencana kemungkinan sekitar 450. Wih, mantap. Saat ini berada di Calaca ya. Jadi kalau kita lurus ke depan itu bisa langsung ke Pasar Bersehati. Namun di sini kan jalan searah teman-teman. Om Joni akan belok kanan ya. Dan teman-teman, hari ini planning Om Joni akan menuju ke Molas ya. Persis Om Joni akan menuju ke kawasan NDC ya. Di sana ada hotel yang lagi dibangun ya teman-teman. Om Joni hanya mereview dari luar saja ya. Jadi dari sini Om Joni akan terus menuju Molas, tetapi tidak ikut jalan Boulevard. Om Joni akan ikut jalan Hasanuddin dan jalan Pogidon teman-teman. Oke, dari pertigaan ini teman-teman, Om Joni belok kiri melalui jembatan Megawati teman-teman ya. Ya seperti ini. Ini dia jembatan Megawati teman-teman. Oke teman-teman, Om Joni turun sebentar ya. Ini adalah Sungai Dastodano teman-teman ya. Di sana itu adalah jembatan Soekarno. Sangat berdampak ya, kalau dia naik berdampak terhadap banjir ya teman-teman. Nah, seperti ini suasananya ya. Oke teman-teman, ini hotel ya teman-teman ya. Ini dia suasananya. Dan teman-teman, dari sini Om Joni akan bawa teman-teman sampai di NDC ya, sekitar kantor kecamatan Bunaken. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi seperti ini suasana di sekitar jembatan Megawati. Dan kita akan masuk ke jalan, ini jalan Hasanuddin ya teman-teman. Ya, di sekitar kawasan Singkil ya, di sebelah kanan kita, dan Sindulang di sebelah kiri kita teman-teman. Ya, Anda kalau di pertigaan ini, kalau ke kanan Anda menuju ke Kairagi, bisa ke bandara. Dan ini teman-teman, kantor Camat Singkil ya, kantor kecamatan Singkil. Jadi ke sana bisa ke Kairagi, ke Bandar Udara Samratulangi ya. Dan inilah jalan Hasanuddin teman-teman. Berada di sebelah kanan ini Singkil dan sebelah kiri Sindulang. Nah, sehingga di sini ada jemaat namanya Jemaat Singkil Sindulang. Ya, Gereja Gemim Singkil Sindulang ya. Nanti kita lihat di sebelah kiri kita ya teman-teman. Dan nanti kita akan melewati juga Kampung Islam teman-teman ya. Jadi seperti ini suasananya teman-teman. Jalan ini jalan utama sesungguhnya ya, sebelum ada Boulevard 2.
Ini jalan utama menuju ke Molas, teman-teman. Jadi kalau kita dari pusat kota menuju ke Molas, melalui Jalan Hasanuddin dan Jalan Pugido nanti itu di sana Bailang ya, teman-teman. Itu memakan waktu kurang lebih ya let's say 30 menit, teman-teman ya. Tapi sekarang sudah sangat cepat karena ada Boulevard 2. Inilah ya gereja Gemim Sindulang Singkil. Kenapa Sindulang Singkil? Karena jemaatnya itu 2 kelurahan, teman-teman ya. Ada Sindulan dan juga ada Singkil, teman-teman. Ya seperti ini Jalan Hasanuddin ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke kawasan Kampung Islam, teman-teman ya. Ya hari ini di hari Rabu ya, teman-teman, di tanggal 26, teman-teman ya. Jadi 26 Maret, teman-teman ya. Hari Rabu. Ya, atau tanggal 27. Itu Om Joni lihat lagi. Om Joni kadang-kadang lupa ini, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman, suasananya. Ya, di sebelah kanan kita ya, teman-teman, itu sudah kawasan Kampung Islam, teman-teman ya. Nah, itu di sebelah kanan Kampung Islam, teman-teman ya. Ya, sekali lagi hari ini di tanggal 26 bulan Maret, di hari Rabu, teman-teman ya. Saudara-saudara kita Muslim ya terus melaksanakan ibadah puasa ya, teman-teman. Sebentar lagi akan tiba di Idul Fitri, teman-teman ya. Dan di sini terkenal dengan namanya Kampung Islam ya. Jadi itu kelurahan Kampung Islam. Dan ada masjid dari kelurahan Kampung Islam ini dia, teman-teman. Di sebelah kiri ini, teman-teman, sebenarnya ini adalah Sindulang ya. Sindulang, dan toleransi beragama di sini cukup baik ya. Yang penting sebenarnya adalah agama itu masuk ke dalam ruang privat ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam ruang privat, itu berarti di keluarga dan komunitas kita, tentu di masjid atau gereja ya. Lalu setelah keluar kita ke publik, maka identitas itu mestinya jangan menjadi penghalang ya. Sehingga kita menggunakan identitas kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika ya. Itu bagus, teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini adalah ini SMP yang sudah cukup tua ya, lama ini. SMP Negeri 5 Tuminting, teman-teman ya. Oke, di sebelah kiri ini sudah Karangria, teman-teman ya. Ya, Karangria di sebelah kiri ini, teman-teman. Juga di sebagian di sebelah kanan, dan ini sudah masuk juga wilayah Tuminting di sebelah kanan. Dan sekali lagi mulai dari Kampung Islam ke sini masuk dalam wilayah kecamatan Tuminting ya. Ya, itu dia Kecamatan Tuminting. Tumumpa juga nanti masuk ke Kecamatan Tuminting, kecuali Bunaken, teman-teman. Molas ya, itu masuk di dalam Kecamatan Bunaken, teman-teman. Ya, ini dia, teman-teman. Dan kita sudah masuk di pertigaan, teman-teman ya. Om Joni akan lurus ke depan. Jadi kalau kita belok kanan ya, kita akan menuju ke kawasan Politeknik ya. Kalau Anda mau ke Politeknik juga bisa. Anda juga ke Buha, teman-teman, atau ke Pandu bisa, teman-teman. Atau ke tempat TPA, tempat pembuangan akhir sampah ya. Kilo 5 orang bilang. Ini lewat belok kanan ini, teman-teman ya. Nah, kenapa macet? Ini ada oto kasihan, dia parkir ya. Parkir di sini susah. Ini di pertigaan, mestinya jangan parkir di sini. Dan ada oto yang ke kanan tadi mau ke Kilo 5 TPA, kemana ke Sumompo dan ke ini, teman-teman. Bisa ke Buha
Politeknik teman-teman ya. Nah ini kita sudah masuk ke daerah Maasing teman-teman ya. Ini teman-teman, Anda mungkin sudah lama tidak ke sini. Om Joni hanya ingin menyampaikan ulang buat teman-teman semuanya. Nah ini teman-teman, di sebelah kanan ini daerah Tuminting ya. Sebelah kiri ini orang bilang Maasing ya. Seperti itu ya. Oke, kita sudah di sini, sudah masuk di jalan Pogidon ya teman-teman. Jadi ini jalan Pogidon. Ya, Anda mungkin sudah lama tidak ke sini dan seperti ini suasananya teman-teman. Dan kita akan terus menuju ke Molas teman-teman ya. Kita akan menuju ke Molas dan akan melihat ya, paling tidak mereview sebentar saja suasana yang ada di sekitar kantor kecamatan. Dan ada hotel ya lagi dibangun, NDC teman-teman ya. Ya ini teman-teman. Ya, jadi sekali lagi Om Joni infokan buat teman-teman. Ya, ini ingin mereview lagi buat teman-teman bahwa jalan ini adalah jalan utama sebelum Boulevard 2 jadi ya teman-teman. Dan sampai saat ini juga jalan ini menjadi jalan padat ya, kendaraan padat sebab angkot rata-rata lewat ini teman-teman. Oke, di sebelah kiri kita bisa melihat menara yang tinggi itu adalah Gereja Torsina ya, Gemim Torsina. Masih dalam pembangunan teman-teman ya. Ya, di sebelah kiri ada jalan ya, ke kiri ini kita bisa menuju ke akses Boulevard teman-teman ya. Ini daerah Tumumpa ya. Seperti ini suasananya teman-teman. Tumumpa. Teman-teman, di sebelah kanan kita ada rumah sakit ya. Mungkin Anda belum pernah dengar ya. Tapi Om Joni mau kasih tahu buat teman-teman, di sini ada rumah sakit Islam ya, Siti Maryam teman-teman. Nah ini teman-teman, mungkin rumah sakit salah satu-satunya rumah sakit Muslim di kota Manado ya teman-teman. Satu-satunya rumah sakit Muslim di kota Manado. Bahkan di Minahasa juga ya, Manado, Minahasa, Bitung. Ya, kita masih di Jalan Pogidon. Ya, ini kita akan menuju ke Bailang ya, teman-teman. Dari Bailang kita menuju ke Molas, teman-teman ya. Ya, ini sudah sekitar, ya ini sudah mau masuk di Bailang, teman-teman ya. Dan daerah sini ya daerah yang rawan akan banjir teman-teman ya. Kemarin juga di sini terdampak cukup signifikan terhadap banjir ya. Banjir pada hari Jumat minggu yang lalu. Di sini juga, coba Anda lihat itu. Nah itu kan masih ada tanda-tanda abu-abu itu. Banjir ini teman-teman. Ini Bailang teman-teman. Jadi sekali lagi Bailang ini di tahun 2014 juga sangat berdampak. Dan yang lalu juga tahun yang lalu kemungkinan juga itu berdampak ya, sehingga ada banjir bandang di sini teman-teman 2 tahun yang lalu ya teman-teman. Lalu di hari Jumat yang lalu juga di sini berdampak. Jadi memang di sini ada air ya, ada sungai ya, namanya Sungai Bailang. Sungai Bailang itu atau Kuala Tumumpa orang bilang ya, itu seringkali meluap ya, membuat kawasan ini juga menjadi tempat yang tidak nyaman ya kalau terjadi banjir teman-teman. Nah teman-teman, kita akan belok kanan ya. Kalau lurus itu tetap ke pemukiman yang ada di Bailang ya. Lurus itu ke pemukiman Bailang. Kita kanan teman-teman ya. Jadi Bailang sekali lagi masuk dalam kecamatan Tuminting teman-teman ya.
seperti kampung Islam ya, Sindulang itu ya, Karangria, Tumumpa, Masing ya, itu masuk dalam kecamatan Tuminting. Ini kantor kelurahan Bailang teman-teman ya. Oh, di sini DP tampak hotel. Sebelah kiri puskesmas Bailang teman-teman. Ya, seperti ini suasananya ya teman-teman. Kita terus review suasananya sampai di Molas teman-teman ya. Nah teman-teman, ini jembatan yang lalu, kira-kira tahun yang lalu ya, ini sempat hampir roboh ya teman-teman, dan terjadi banjir bandang di sini teman-teman. Inilah Sungai Bailang atau Kuala Tumumpa ya, yang kalau kena ada hujan yang tidak pernah berhenti atau lama berhenti, itu akan membuat dampak yang sangat signifikan ya terhadap lingkungan ya, banjir teman-teman, maksud Om Joni. Ini masih di Bailang teman-teman ya. Ya, suasana yang menurut Om Joni tidak begitu ramai. Biasa sini macet ya, mungkin karena suasana puasa ya. Di Bailang banyak saudara-saudara kita Muslim ya. Demikian juga yang ada di Tuminting, ada kampung Islam ya. Ya, kemudian apa namanya di Karangria ada ya saudara-saudara kita Muslim di sini banyak ya teman-teman, di kecamatan Tuminting. Jadi saudara-saudara kita lagi merayakan atau melaksanakan ibadah puasa teman-teman. Jadi ibadah puasa itu wajib bagi saudara-saudara kita Muslim. Dan hari-hari ini juga kita lagi Paskah ya teman-teman. Jadi ada Paskah, kemudian ada puasa. Saudara-saudara kita Kristiani juga lagi puasa Paskah teman-teman ya. Nah, ini ujung daripada Ring Road 2 teman-teman. Boulevard 2. Oke teman-teman, Om Joni turun sebentar. Inilah suasana di ujung daripada Boulevard 2 ya. Jadi dia teman-teman, ujung Boulevard 2. Jadi dari sini Anda mau ke pusat kota itu hanya perlu waktu 5 menit paling lambat ya teman-teman. Tapi kalau Anda dari pusat kota lewat jalan Hasanuddin dan Pegidon ini teman-teman, jalan ini yang Om Joni ikut tadi itu waktu kira-kira 20 sampai 25 menit. Nah, ini ada bapak-bapak. Pagi semua. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Ya, mantap ya di sini. Oh, ini tempat ojek berarti. Iya. Maaf deh Pak, siapa ini? Adrian Pak. Adrian ya. Oh, hari-hari di sini Pak Adrian. Iya Pak. Oh ya. Kalau dari sini biasanya ambil penumpang kemana? Di sini dia ada 4 arah sih Pak. 4 arah ya? Iya, pokoknya dia Bahowo, Torong Amde, Bahowo. Pena, Oh ya. baru Paniang, Pandu. Apa tadi Pak? Paniang. Paniang di mana Paniang itu? Nah, dia ada pertigaan, belok kanan ke atas. Oh, belok kanan menuju Pandu. Iya. Oh ya. Itu ya. Kemudian ada yang bilang Batu Saiki. Batu Saiki pas di pertigaan di bawah. Itu Batu Saiki dan Molas beda. Beda. Beda kelurahan itu. Oh ya, Batu Saiki. Oke, mantap ya. Luar biasa. Ini yang berpuasa siapa ini? Ya, semua Kristen ya? Oh ya. Iya, sama Om Joni juga Kristen. Tapi orang saling menghargai, menghormati. Orang yang berpuasa orang hormati, orang yang nyandak puasa juga orang hormati. Jadi saling menghormati itu bagus, indah kan? Ayo. Seperti itu. Oke, Om Joni mau review terus sampai di hotel yang ada lagi dibangun itu. Oh, NDC ya. Ya. Itu hotel NDC investor asing ya, kemungkinan ya. Cina ya. Ya. Oke, sukses. Tuhan berkati ya. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi Om Joni paling tidak perlihatkan buat teman-teman. Anda mungkin yang rindu dengan suasana di sini ya. Seperti ini suasananya. Oke, kita lanjut dan
Ini dia Batu Saiki teman-teman. Jadi Batu Saiki sampai di pertigaan itu, lalu ke arah sana Molas. Ya ini teman-teman suasananya. Teman-teman, jadi perjalanan Om Joni ini juga berdasarkan rekomendasi dari teman-teman subscriber yang ingin memperlihatkan suasana dari pusat kota menuju Tongkaina. Tetapi Om Joni akan buat 2 tahap ya. Satu tahap sampai di Batu Saiki Molas, dan tahap berikutnya nanti Om Joni akan coba review Tongkaina Bahowo teman-teman ya. Seperti itu. Nah ini gereja ya, gereja Gemim di Batu Saiki teman-teman ya. Nah kita sudah bisa lihat gedung di sebelah kiri yang agak tinggi itu hotel teman-teman. Nah kita akan review sebentar ya. Mungkin Om Joni tidak akan masuk ya. Biasanya harus minta izin dulu ke developer ya, atau yang membangun ya. Sebab itu terkait dengan keselamatan kerja teman-teman. Nah teman-teman, kalau ke kanan itu bisa ke Bandar Udara ya, Samratulangi. Kita lurus ini ke Tongkaina teman-teman ya. Nah itu NDC teman-teman. Ya ini NDC, nanti Om Joni singgah sebentar. Paling tidak Om Joni cuma review dari depan. Dan Om Joni akan singgah di kantor kecamatan ini teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya Om Joni tiba di kantor kecamatan Bunaken. Ini teman-teman, kantor kecamatan Bunaken, pemerintah Kota Manado. Jadi kecamatan Bunaken ini ada beberapa kelurahan ya, termasuk adalah Molas, kemudian Meras, terus sampai di Tongkaina ya, Pandu ya teman-teman ya, seperti itu. Ya. Di sini ada hotel lagi dibangun ya, ini persis di depan kantor kecamatan ya. Nah ini lagi dibangun, ya seperti ini teman-teman. Dan ya kita nanti akan buat episode lanjutan dari sini menuju ke Bahowo ya. Om Joni akan perlihatkan suasana di Tongkaina, kemudian pelabuhan-pelabuhan yang menyeberangkan para wisatawan ke Bunaken. Kemudian di sana ada pasar ini teman-teman, pasar wisata ya di Tongkaina. Nah ini teman-teman, para tenaga kerja yang mungkin istirahat siang ini teman-teman ya, mereka lagi off, istirahat maksud Om Joni ya. Dan seperti ini suasana Molas teman-teman. Jadi pemukiman utama Molas ada di sana ya, agak jauh Molas ini. Ini panjang ya kelurahan Molas. Ya ini teman-teman, Om Joni akan review sampai di ujung sana ya teman-teman, ujung pemukiman ya, ujung pemukiman daripada Molas. Ya ini bagian daripada ini teman-teman, review suasana suasana kota Manado. Ini sudah agak jauh dari pusat kota teman-teman ya. Nah ini Molas teman-teman ya. Jadi ada pemukiman yang masuk ke dalam ya, ada di depan. Tetapi ya kontur tanah di sini ya, dia berbukit-bukit ya. Ada rumah-rumahnya di bukit-bukit ya, ada di datar juga, ada di perbukitan, di lembah teman-teman. Nah seperti ini, masih di Molas teman-teman ya. Kemudian Om Joni nanti akan balik lagi, akan coba review di hotel ya, di pintu masuk dari hotel. Om Joni mungkin hanya sampai di pintu masuk ya. Kalau ke dalam mungkin perlu izin karena lagi konstruksi, biasanya itu perlu izin. Sebab itu terkait dengan keselamatan kerja teman-teman ya. Ya nanti Om Joni kena apa? Kena batu ciri dari atas, bahaya dong Orang Manado bilang, aduh
memang kok bahaya. Ya, ini masih di Molas teman-teman ya. Seperti ini suasana Molas. Jadi sekali Om Joni bilang ya, rumah-rumahnya masuk ke dalam-dalam, juga ada nggak di bukit, ya ada di lembah ya. Nah, ini lumayan dirata ini teman-teman ya. Nah, gereja depan itu kan di bukit ya teman-teman, bisa kelihatan dari sini. Ya, ini jalan ke Tongkaina biasanya seperti ini ya. Nah, seperti gereja yang ada di bukit. Kita naik lagi teman-teman. Seperti ini ya, masih di Molas ya, seperti ini kontur tanahnya. Sampai di Tongkaina juga seperti ini ya. Dan teman-teman, Om Joni akan membuat episode lanjutan juga ya teman-teman. Jadi episode lanjutan itu mungkin dari Meras ya menuju ke Bahowo teman-teman ya, seperti itu ya. Nanti teman-teman, nanti kalau ini ya, teman-teman nantikan saja video itu ya, lanjutan. Setelah video ini mungkin ada video yang lain, baru nanti ada lanjutannya. Sebab dari sini Om Joni ada planning yang lain ya, tidak ke Bahowo, tetapi ada yang lain. Om Joni akan review suasana di kota Manado. Oke ya, itu yang perlu Om Joni sampaikan buat teman-teman. Dan ini kelihatan kita sudah mau meninggalkan Molas menuju Meras teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Nah teman-teman, Om Joni berada di depan NDC. Jadi NDC itu adalah salah satu resort yang menurut Om Joni ternama di kota Manado. Ini masih bagian dari kota Manado ya. Jadi kalau Anda mau ingin ke NDC ya, relatif dekat ya. Dari pusat kota itu hanya kira-kira ya 5 menit lewat ikut Boulevard 2 ya teman-teman. Nah seperti ini suasananya. Jadi ini masih ada pembangunan ya. Ini masih ada pembangunan. Dan di dalam sebenarnya ada ini ya teman-teman. Sudah ada yang jadi ya. Ada hotel ya yang bisa nginap. Kalau ini benar-benar baru ya. Om Joni kira-kira tahun yang lalu pernah review juga di dalam ya, sampai di JT-nya. Nah, kalau Om Joni lihat ini kira-kira sudah 70% ya. So jadi semua ini tinggal interior ini teman-teman. Wow, keren. Ini ada satu gedung besar, dua gedung besar ini. Nah, ini pintu masuk kelihatan ini. Ini gerbang keren sekali ini. Namun di sini juga ada teman-teman. Nah, di sana ada. Wow, keren. Nah, teman-teman, Om Joni bersama Pak Satpam. Halo Pak Satpam. Siap, Pak Ramli, apa kabar? baik, alhamdulillah. Puji Tuhan baik ya. Sehat selalu ya. Lagi puasa ini? Iya, siap. Iya, mantap ya. Ini ada 2 gedung utama yang lagi dibangun ya. Iya, siap. Lagi 20 Ini berapa kamar kira-kira? Ini rencana kemungkinan sekitar 450. Wih, mantap. Hotel bintang berapa ini ya? Ini pasti bintang. Baru bangunan nanti sampai di sana nanti dia ada wahana katanya. Oh iya. Iya, sampai di belakang itu ada wahana. Oh iya, ada wahana. Ini besar kan. Besar sekali. Berarti wahana seperti Wahana ada mall juga nanti katanya. ada mall juga. Wow, luar biasa ya. Nah, ini kan lagi dibangun 2 tower tinggi nih. Tapi kan yang existing masih ada ini. Yang resort lama itu masih ada. Ya, bisa nginap ya. Ada yang nginap juga ya. Ada jauh ini, masih banyak. Ya, Om Joni minggu yang lalu mungkin ada minta Om Joni tolong review suasana NDC yang gedung baru ya. Om Joni kalau masuk ke dalam takutnya kena ini bulu-bulu kan. Kayu. Ya, harus ketemu dengan itunya. ya pimpinan proyeknya. Ya, sudahlah. Dari sini sudah cukup Om Joni kasih sampaikan ya. Ini kan mantap ya. Ini kira-kira boleh 70% ya kira-kira. Ini bolehlah untuk bangunan 2 ini. Iya. Tapi rencananya mau dipercepat untuk akhir tahun ini sudah bisa digunakan ini. Iya. Akhir tahun artinya tinggal interior kan ini pengecetan. Kalau bangunan fisik ini sudah selesai ini. Tinggal pengecetan, tinggal pemasangan interior kan begitu. Oke, Pak Ramli luar biasa ya. Semoga NDC semakin jaya ke depan. Siap.